Pada sore hari ini, kami dari kelompok sastra dan film akan mempresentasikan presentasi kami. Bang Mumut gak disapa? Fel. Siang Selamat sore, amat. Bang Momot. Selamat sore. Aduh. Gitu amat sih, Fel. Iya, Mas Kusdon. Oke, next. Oke, jadi sebenarnya secara konstruksi film itu termasuk sebuah seni yang munculnya paling belakangan. Cuman film itu tidak terpisah dari elemen-elemen seni yang lain seperti sastra, teater, dan lain-lain yang nantinya ke depan akan dibahas bersama dalam kelas ini. Sastra yang kami bahas pada kali ini itu punya andil yang banyak banget untuk perkembangan seni film. Kayak sastra itu sebenarnya sudah jauh dikenal sebelum kemunculan adanya film itu sendiri. Terus dalam proses perkembangan produksinya, di dalam film itu kan kita memiliki skenario. Nah, skenario itu sebenarnya meskipun dia tulisan dan juga kelihatannya seperti seni sastra, cuman skenario itu bukanlah sebuah seni sastra karena skenario itu tidak bisa lepas dari film itu sendiri dan tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, skenario bukanlah sebuah seni sastra atau karya sastra. Lalu perbedaan mendasar antara film dengan karya sastra itu sebenarnya terletak pada mediumnya. Kalau misalnya seni sastra itu tentunya menggunakan tulisan, sedangkan film itu menggunakan audiovisual. Sastra dan film form. Naratif sebuah film tidak... Sorry, boleh dinyalain nggak kameranya yang presentasi semua? Sorry mas, nggak bisa loh. Oh ya, oke. Nggak ada cam soalnya. Oh ya, oke, yang bisa aja, thank you. Oke. Naratif sebuah film tidak lepas dari hal-hal yang tidak berkaitan dalam sastra. Film menggunakan bentuk penceritaan yang sebenarnya sudah digunakan sastra sejak dahulu. Konsep struktur 3 babak sudah sejak lama dituturkan oleh filsuf Aristoteles. Bukan hanya bentuk, film terkadang menggunakan sastra sebagai tema cerita itu sendiri. Secara bentuk, seni sastra lebih sering dikaitkan dengan bidang tulisan. Keterkaitan seni sastra dan film secara spesifik lebih ke dalam suara. Suara dalam pengertian sempit, seperti dialog, monolog yang disampaikan oleh karakter pada film. Cek. Sastra dan distribusi eksibisi. Salah satu bentuk kegiatan dari distribusi adalah advertising atau iklan. Iklan dalam dunia perfilman biasanya berupa video trailer atau teaser poster. Keterkaitan film dan sastra dalam hal distribusi terletak pada isi tulisan pada poster atau video pendek dari video pendek trailer. Udah gini doang nih. Gini doang, Fel. Iya, Mas Kusdon. Masya Allah, Fel. Gue pikir. Oke, silahkan kalau ada yang mau berdiskusi, mau tanya, mau nanggepin. Nggak ada nih? Mas, saya mau nanya, Mas. Silahkan. Ya apa namanya, kok setahu saya doang ya, apa namanya kan seni sastra itu ada beberapa kayak bercontoh kayak puisi gitu. Itu memungkinkan nggak sih kalau misalnya buku diangkat jadi film kan udah banyak banget ya. Kalau misalnya kayak semacam puisi atau pantun terus diangkat jadi film itu memungkinkan nggak sih, Mbak?
Wah, saya mau jawab ya. Mungkin sih, itu mungkin banget. Tentunya kita juga punya Hujan Bulan Juni, itu kan juga puisi dari Sapardi, terus Oke. habis itu diangkat jadi sebuah film. Karena kalau ditambahin dikit ya, karena kalau misalnya dalam Aliwahana, itu sebenarnya kayak setahu yang saya pelajarin di kelas sastra dan film ya, itu nggak ada batasan sama sekali untuk berapa persen sebuah karya sastra itu bisa dialiwahanakan ke dalam sebuah film. Jadi bebas gitu. Jadi sah-sah aja, boleh dan boleh-boleh aja buat dialiwahanakan ke dalam sebuah bentuk film. Gitu sih. Oh. Dan itu filmnya bakal sama nggak kira-kira kalau misalnya sama kayak buku gitu? Sebenarnya tergantung sih, mau sama atau enggaknya kalau menurut saya itu tergantung oleh pembuatnya. Mau apa aja yang Oke. diambil itu kembali lagi kepada filmmaker dan juga penulisnya. Kira-kira poin apa yang mau diangkat dari sebuah buku atau sebuah karya sastra itu gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ya silakan teman-teman dari yang 2020 nih. Dari kemarin yang nanya veteran semua ini. Saya 20, Mas. Oh, Novel 20, sorry Novel. Soalnya dari kemarin kebanyakan veteran semua soalnya. Muka saya emang kelihatannya veteran, Mas. Saya 20. Oh gitu. Mas. Oke, siap. Yang lain silakan. Yang veteran juga nggak apa-apa. Jangan mentang-mentang gue bilang veteran kayak Kak Vela, terus jadi nggak nanya. Ya silakan. Ya, tunggu sampai 5 menit lah. Kalau enggak, Lama banget bang. nah nggak apa-apa kita diem-dieman aja. Kalian. Padahal banyak banget tuh yang bisa ditanyain tuh. Kemarin lumayan tuh ada 4 orang yang nanya tuh. Gak mesti nanya ya bang sebenarnya bang ya. Diskusi juga nggak apa-apa ya Diskusi sebenarnya. nggak apa-apa, mau nanggepin, mau apa. Sambil ngerokok, ambil ngopi boleh, asal jangan dinyalain video ininya, kameranya. Iya kalau Sultan Fahri mungkin. Firdaus Nizar. Ya mau nanya siapa kek? Siapa lagi? Cindy. Cindy, Firdaus Nizar mungkin. Bang, gue tadi Ya. ketinggalan sedikit penjelasan tadi yang masalah trailernya di presentasi, boleh sedikit silakan tuh. ditampilkan lagi nggak? Sampai tadi presentasi. Bye. Presentasi lagi, bye. Paras, bang. Oh, Faras. Ya, Ras, silakan Ras. Udah. Yang mana? Nah, ini yang sastra dan distribusi eksibisi ini masuknya tuh kayak gimana, maksudnya keterkaitannya tuh seperti apa gitu penjelasannya?
Tuh jelasin lagi Kalau tuh, minta jelasin. kalau ada contohnya gitu, kayak nyambungnya sastra sama distribusi eksebisi itu seperti gimana? Ya silahkan. Bang Faras boleh jawab atau tapi sih satu lagi. Kelompoknya siapa lagi satu lagi? Zalif. Oke, Zalif silahkan. Bagian siapa tuh yang bikin tuh? Ayolah, cepatlah jawablah. Oke, sebenarnya kalau misalnya kayak di trailer gitu, mungkin lebih ke arah kalau di trailer kan kayak ada kata-katanya gitu. Pasti kata-katanya itu tersusun dari tulisan-tulisan dan itu dimaksudkan dalam sastra. Terus kalau misalnya dalam film, dalam poster tuh mungkin contoh paling gampangnya kayak kalau misalnya film kan biasanya ada tagline tersendiri atau apa gitu. Misalnya kayak bentar apa ya? Film paling gampang aja deh ini Keluarga Cemara misalnya kayak harta yang paling indah adalah keluarga yang lebih ke arah gitu-gitu sih. Kalau menurut kami ya. Oh, berarti lebih ke ini ya, pemilihan font seperti itu ya. Bukan pemilihan fontnya, tapi Bukan pemilihan font itu, kata-katanya. maksudnya diksi. Maksudnya. Diksi, ya diksi Oh, pilihan oke, katanya. oke. Oke, siap. Terima kasih. Oke, yang lain adakah? Mas, saya mau bertanya, Mas. Ya, silahkan, Sultan Fahri. Kan tadi kalau novel tuh nanyanya karya sastra yang dijadiin film. Saya mau nanya gitu sebaliknya. Mungkin nggak sih, apa pernah ada nggak sih kayak sebuah film yang sastranya tuh kayak dapet banget, akhirnya malah jadi skripnya atau apanya itu jadi karya sastra tersendiri gitu. Apakah itu mungkin atau emang udah pernah ada? Maaf kalau referensi saya dikit. Nggak Makasih. apa-apa. Justru kan ini kita masuk diskusi. Siapa tahu Kakak Vela bisa jawab atau yang lain. Oh, Dan Kak Vela mulu dong. Atau emang juru bicaranya Kakak Vela? Ya, silakan Abai, Zalif, Paras. ini maksudnya tanyanya dari kebalikannya kan, film ke sastra gitu kan? Iya, mungkin ada Sorry film agak yang putus-putus soalnya bagus tadi. bagus banget gitu sampai kutipan-kutipannya banyak sampai dia jadi karya sastra tersendiri gitu. Ada nggak sih, apa bisa nggak sih gitu maksudnya? Thank you. Gim- sebenarnya bisa sih, bisa-bisa aja. Untuk contohnya sendiri, apa namanya? eh yang saya ingat itu waktu itu kan ada film tuh Susah Sinyal. Terus ingat saya waktu itu saya pernah lihat ada di Instagramnya Ernest dan emang beneran itu kayak film Susah Sinyal itu dijadiin sebuah buku gitu. Jadi sebenarnya mungkin-mungkin aja sebuah film yang terus dijadikan sebuah buku dan bisa. Oke, kasih.
Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Gimana? Terjawab, Sultan Fahri? Ya, Mas. Ya sebenarnya dulu itu ada penulis skenario namanya Michael Crichton. Itu dia penulisnya Jurassic Park yang pertama sama Independence Day. Nah itu dia mungkin kira-kira setahunan lah, setahun atau mungkin lebih ya. Setelah itu Independence Day maupun Jurassic Park itu kemudian dibuat novel. Jadi dibalik. Atau ya ini mungkin nggak banyak orang tahu sih. Jadi dulu pernah ada alumni IKJ, namanya Bang Maruli Simbolon, beliau udah almarhum. Beliau penulis skenario, tapi juga sebenarnya beliau juga penulis puisi, jadi penyair. Jadi kalau bisa dapetin bukunya beliau tuh justru banyak istilah-istilah film dimasukin di situ. Action cut gitu-gitu ada. Ya mungkin ini juga nggak terlalu, ya istilah zaman itu pun nggak terlalu ngetop lah sebenarnya ininya dia gitu ya, maksudnya nggak terlalu meledak. Tapi kalau dibilang terbalik gitu ya, biasanya ekranisasi itu atau istilahnya Kavela itu alih wahana, itu biasanya dari sastra ke film. Nah ini alih wahana itu juga bisa dibalik sebenarnya gitu. Ya terutama tadi Michael Crichton jelas dia membuat beberapa novel itu justru dari film-film yang ya dari skenario filmnya, sebenarnya dari cerita filmnya. Kebetulan beliau adalah penulis skenarionya gitu. Ini kan salah satu penulis skenario langganannya Steven Spielberg sebenarnya. Itu ada lagi kah? Silakan. Tuh Fahreza Ali Ma'ruf tuh Kak Vela, coba. Fahreza Ali Ma'ruf. Sebuah film menjadikan karya. Nah, bisa dijawab tuh. Bentar, dicerna dulu pertanyaannya. Oh mungkin maksudnya karena kita biasanya udah punya bayangan bakal gimana karena jadi bayangannya jadi terbatas gitu ya karena udah lihat bentuk visualnya. Gitu nggak Fahreza? Maksudnya. Oh iya, sebenarnya tergantung ininya sih, apa namanya? Tergantung dari cerita itu sendiri gitu. Karena saya sendiri jujur kalau saya sih belum pernah ya membaca buku yang sebelumnya sudah pernah difilmkan itu belum pernah. Jadi kayak untuk secara experience saya belum pernah mengalaminya sendiri gitu. Dan juga eh, kalau yang terjadi di masyarakat, mungkin kalau yang tadi dicontohkan Mas Kusdon kayak Jurassic Park gitu mungkin bisa jadi laku gitu kali ya Mas. Cuman saya tidak terlalu, maksudnya nggak bisa jawab yang pastinya gitu karena itu kan tergantung tergantung lagi pada selera masyarakat dan bagaimana pemasaran sebuah buku itu gitu. Jadi nggak semua nggak semua film yang dibukukan bakal bisa laris atau enggak gitu. Maksudnya tergantung kembali lagi tergantung pada masing-masing ini sih hasil karyanya sih sama distribusinya. Kalau menurut saya ya nggak bisa dipukul rata semuanya bakal bisa laris apa enggak. Gitu. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan untuk
apakah pikiran kita jadi terbatas karena kita udah melihat visualnya dalam film itu mungkin bisa jadi iya. Gitu sih Mas Kusdon. Mungkin bisa dibantu jawab lagi. Yang lain tuh yang emang kelompoknya Vela doang. Atau Vela sebagai juru bicara kepresidenan. Mungkin mau nambahin kali teman-teman yang lain, teman kelompoknya Vela. Atau lagi mabar sembari presentasi. Oke, gue tambahin deh. Kalau artinya sebenarnya gini, yang jangan pernah dilupakan, medianya kan berbeda. Nah, ketika medianya berbeda, itu kan pasti akan ada masih memungkinkan ruang untuk eksplorasi banyak hal. Ya, baik ngomongin tentang konsepsi ruang, konsepsi waktunya, karakternya. Jadi sangat mungkin bisa dieksplorasi oleh si penulisnya. Jadi istilahnya nggak berhenti di apa yang tervisualkan dan yang secara visual maupun secara auditif terdengar ya. Hanya berhenti di situ, enggak. Karena juga misalnya kenapa misalnya kayak banyak karya-karya adaptasi itu justru oleh banyak pembaca novel ataupun karya sastra gitu, kemudian nggak suka sama hasil filmnya gitu. Contoh kayak karyanya gue lupa, Sherlock Holmes itu film-film awalnya itu rata-rata nggak disukai oleh pembaca buku Sherlock Holmes. Kenapa? Karena masing-masing baca itu punya karakter fisionominya sendiri, karakter Sherlock Holmes ini gitu. Makanya rata-rata film-film Sherlock Holmes itu gagal, kecuali mungkin yang dibuat sama Guy Ritchie yang udah lebih modern ya. Tapi yang di awal-awal film mencoba membuat Sherlock Holmes itu cenderung gagal gitu. Nah, begitu pula sebenarnya sebaliknya ketika kemudian dari film dibuat karya sastra, terutama jadi prosa ya, entah novel, entah roman, itu juga bukan hal yang mudah gitu. Gue juga nggak pernah tahu statistiknya ya, statistik penjualannya. Apakah novel Jurassic Park ataupun Independence Day itu laku atau tidak ya. Tapi yang jelas bahwa yang dalam bentuk bahasa Indonesia ada diterjemahkan gitu oleh media waktu itu kalau nggak salah. Tapi mau film maupun karya-karya ini kan sebenarnya nggak ada hubungannya antara karya itu dibuat dengan kelarisannya gitu, dengan capaian penjualannya. Bahkan salah satu pendirinya Hollywood aja udah pernah ngomong, dulu ada buku kecil judulnya Movie Business. Itu salah satu pendirinya Hollywood ngomong bahwa gue bisa bikin film yang baik, tapi gue nggak bisa bikin film yang laku. Kalau nggak salah Adolf Zukor yang ngomong gitu. Karena yang nggak ada yang bisa memastikan. Kayak misalnya film Waterworld itu biaya
biaya budget untuk membuatnya aja $200 juta. Dia cuma balik pemasukannya cuma $70 juta. Jadi jangan lu kira Hollywood juga pasti laku, enggak. Ya sama juga ketika apakah kemudian bisa menjamin ketika film sama novel itu film sama sastranya kemudian jalan bareng. Ya pada kenyataannya misalnya karya-karyanya Habibur Rahman Al-Shirazi itu yang kemudian difilmkan, ya nyatanya ada yang laris ada yang enggak. Tapi novelnya cenderung laris pada waktu itu gitu misalnya. Nah kalau masalah tadi ya masalah tanggapan dari pembacanya ketika dari film dibuat ke novel misalnya, tadi gue bilang bahwa ada ruang-ruang lain yang bisa jadi kalau pakai film malah nggak bisa tereksplorasi gitu. Ya gue sih belum baca ya yang Independence Day maupun yang Jurassic Park ya, sangat mungkin misalnya dinosaurusnya itu lebih banyak dengan peristilaan yang lebih banyak, wujud yang lebih banyak gitu. Kalau di film dikumpulin satu frame mungkin juga penonton pasti nggak akan ngeh satu persatu gitu. Nah itu artinya bahwa memungkinkan sebuah karya sastra ini kan mau elemen dasarnya kan kata kalau sastra, sehingga tujuan dari manusia pembacanya adalah imajinasinya gitu. Nah beda dengan film, walaupun sama-sama imajinasinya, tapi imajinasi itu kan dibentuk dari citra, dari visual ya, dari imaji dan audio gitu, dari aspek suara, sehingga melahirkan imajinasi sendiri gitu dari si penontonnya. Nah konsepsi imajinasinya kan berbeda. Kayak misalnya kalau di film, penonton film pasti konsepsi imajinasinya itu kan pas kecenderungannya akan lebih ngomongin tentang hal-hal yang bisa jadi melebihi dari apa yang dilihat dan didengar. Nah kalau imajinasi dari pembaca, karena dia dibentuk oleh kata-kata, maka bahkan yang namanya ruang, konsep ruang atau ruangan gitu ya, misalnya ruangan tempat tinggal si tokohnya aja pasti pembaca punya imajinasinya sendiri. Sosok atau figur tokohnya pasti pembaca punya imajinasinya sendiri. Waktu yang berjalan aja bisa jadi gue sama kakak Vela bisa jadi berbeda ketika membaca satu bab novel gitu yang tidak terlalu menyebutkan secara spesifik waktunya. Bisa jadi gue sama kakak Vela bisa beda. Gue bisa membayangkan itu waktunya berjalan seminggu, Kak Vela bisa membayangkan itu berjalannya 10 hari atau 1 bulan. Nah ini kan konsepsi yang atau ini memungkinkan berbeda gitu. Sekali lagi ya, jadi kalau ngomongin laris dan enggak ya nggak ada yang bisa menjamin gitu. Bahkan lucunya kan ada beberapa karya sastra misalnya justru laris setelah
Misalnya setelah penulisnya meninggal, dalam keadaan miskin, dia malah justru puluhan tahun, misalnya lebih dari 5 tahun kemudian justru laris manis gitu. Jadi artinya ya kayak, dan itu kan sekali lagi apa namanya, spektator gitu ya, atau nonton ataupun penikmat sastra itu terkadang kan spesifik gitu. Kalau lo nonton misalnya ada film dokumenter judulnya Searching for Sugar Man. Ada satu pemusik balada namanya Rodriguez kalau nggak salah. Itu gue lupa. Iya, namanya Rodriguez. Sixto Rodriguez. Lo bisa tonton filmnya di situ tuh. Jadi sebelum film ini dibuat, si Rodriguez ini nggak pernah tahu bahwa ini kan dia kan satu zaman dengan pemusik balada lainnya yang lebih ngetop, namanya Bob Dylan. Nah, berpuluhan tahun, bahkan sampai dia juga nggak tahu ternyata lagu-lagunya itu dipakai sebagai lagu-lagu perjuangan orang-orang masyarakat Afrika Selatan. Bahkan udah kopiannya berpuluhan kopi, ratusan ribuan kopi, dan dia nggak pernah dapat apa namanya copyrightnya, nggak pernah dapat royaltinya. Kenapa? Karena orang-orang itu juga ngopi tanpa tahu bahwa Rodriguez itu masih hidup atau enggak. Jadi kalau lo ngomongin penikmat itu sangat spesifik sebenarnya. Jangan lupa bahwa itu bisa dibuat lebih masif, ya bisa aja, nggak ada masalah. Gitu Pak Reza ya. Jadi kalau ngomongin tentang, jadi jangan selalu dihubungkan antara persoalan karya dengan karya itu laku atau tidak. Ya lo sih bisa aja menggunakan ilmu-ilmu ekonomi ya, menganalisis segala macam, tapi itu tidak selalu menjamin bahwa itu bisa diusahakan. Iya. Itu sebenarnya kalau paling gampang di Indonesia sih, misalnya film horor aja. Kan misalnya pada kurun waktu tertentu film horor tuh dianggap yang paling laku. Lo coba cek aja berapa film horor yang laku, berapa film horor yang tidak laku. Gue yakin tetap masih ada. Mungkin yang laku lebih banyak pada kurun waktu tertentu. Gitu. Jadi apa namanya, aspek spesifikasi penonton itu tetap ada. Makanya gue lebih percaya bahwa sebuah karya itu pasti ada penikmatnya, kapanpun, dimanapun gitu. Selama karya itu bisa diakses, pasti akan ada yang menikmati. Sampai misalnya kayak ada karya sastra judulnya kalau nggak salah Langit Masih Mendung, kalau nggak salah karyanya. Gue lupa ininya.
Langit Makin Mendung. Nah, Langit Makin Mendung ini karyanya Ki Panji Kusmin. Satu-satunya karya, ini cerpen ya, yang pernah dibuatin sidang sastra. Memang sidang karya, tapi Ki Panji Kusminnya nggak pernah ada. Dan nggak pernah tahu Ki Panji Kusmin itu siapa. Karena ceritanya itu adalah tentang Nabi Muhammad yang turun ke bumi untuk melakukan investigasi. Kenapa kok manusia ini tambah gak bener gitu. Nah, itu sempat geger di tahun 50-an atau 60-an gitu, gue lupa. Dan bahkan sampai ada yang sampai ada yang menganggap sebenarnya Ki Panji Kusmin itu adalah HB Yasin. Karena memang orangnya nggak pernah ada. Dan sidang sastra itu pernah berjalan. Jadi itu pernah menggegerkan. Nah, kalau ditanya sampai sekarang, kalau lo nanya sama penikmat sastra, lo bilang lo punya kopiannya, lo pasti akan dicari. Gitu. Itu contoh aja ya, maksudnya bahwa penikmat itu pasti ada aja gitu. Makanya gue selalu menyarankan misalnya lo punya karya, ya lo upload aja ke YouTube. Lo mau monetes silahkan, enggak juga silahkan. Tapi kalau lo tanya bakalan ada penikmatnya apa enggak, gue yakin bakalan ada kok. Gitu. Ada lagi kah yang lain? Oke, kalau nggak ada, gini. Mas, saya mau nanya, Mas. Ya, silahkan. Ya, Tio. Dari tadi apa katanya Mas Kusdon, yang kan udah lumayan paham nih. Cuman yang belum saya paham itu, kalau seandainya penikmat sastra nih, karya tulis sama film tuh kayak seakan kayak beda. Jadi kalau yang tulis tuh dia punya imajinasi sendiri dari karakter, tempat, waktu, dan lain-lain. Terus kalau film lebih ke melihat dari visual, audio, dan lain-lain, punya imajinasi sendiri. Terus gimana cara ngestandarin buku yang difilmkan tuh, cara tahu itu bagus atau enggak tuh gimana? Soalnya kan kebanyakan kritik-kritik dari pembacanya awal tuh bilang kurang bagus dan lain-lain. Cara tahu standar bagusnya gimana? Itu aja. Ya, Mas. Oke, pertanyaannya kan juga dibalikin lagi. Standar yang bagus tuh kayak gimana sih? Kira-kira gimana standar yang bagus sebuah karya sastra dan karya film? Maksud saya standar ini karya sastra yang difilmkan. Oh iya, justru kan pertanyaannya sekarang ini, lo kan nanya standarisasi. Ya. Berarti kan harus dipertanyakan dulu standarnya karya sastra yang bagus, yang dianggap bagus, itu yang gimana? Standarnya film yang dianggap bagus itu kayak gimana? Gitu. Gue nggak ngomong, kita ngomongin ini bagus ya, atau gue pakai kata baik ya. Standar film yang baik sama standar sastra yang baik itu seperti apa? Gue nggak akan ngomong tentang laku di sini. Kenapa? Karena bisa jadi nggak ada hubungannya antara laku sama baik. Nah, sekarang gini. Boleh coba tanggapin, Bang? Kenapa? Boleh, silakan. Kalau menurut gue, kalau yang baik itu mungkin ya yang dapat diterima oleh banyak orang, dan sehingga misalnya dari dari seni sastra dijadikan ke film ataupun sebaliknya gitu, Bang. Nah, kan kita ngomongin standar.
Makanya ada namanya SNI kan, Standar Nasional Indonesia. Kalau ada namanya standar, berarti ada komponen-komponen yang bisa diukur. Sampai pada titik misalnya itu dianggap, ya katakanlah kalau bisa diukur kan berarti gue pakai logika paling sederhana, misalnya ada nilai ataupun poin 1 sampai 100 misalnya. Ya berarti harus memenuhi hal-hal itu. Komponen-komponennya harus bisa memenuhi hal-hal itu. Nah, persoalannya seni kan tidak bisa distandarisasi menggunakan hal-hal yang bisa terukur dengan absolut. Maksudnya secara absolut gitu ya, bahwa ini paling baik di antara yang lain. Nah, persoalannya seni nggak bisa kayak gitu. Gue kasih contoh. Saya boleh nanggapin sedikit, Bang. Ya, silakan, Kenova. Yang tadi itu kan bilang kalau misalnya tergantung bilangnya kalau misalnya bisa diterima banyak orang. Nah, banyak orang sendiri itu kan relatif ya. Itu dia masalahnya. Nah, menurut saya juga sebenarnya ya, benar sih kalau misalnya seni itu nggak ada standarisasi itu. Jadi mungkin menurut saya dari karya karya tadi yang maksudnya standar itu mungkin kayak gimana cara mereka ngedistribusinya sama pasar yang tepat aja sih kalau misalnya ngomongin masalah laku-lakuan, karena kan nggak ada, kasarnya nggak ada karya seni yang jelek, hanya karya seni yang nggak sesuai sama penikmatnya, gitu aja sih Bang. Jadi asalkan karya seninya sesuai sama dipasarkannya atau di share atau distribusikan ke pasar yang tepat gitu, udah pasti bisa laku aja sih kalau misalnya ngomongin standar-standartan gitu. Karena menurut saya itu tadi emang nggak ada standarnya aja. Iya, yang sebenarnya yang muncul, bahkan kalau ngomongin para produser film, yang muncul di mereka itu asumsi. Contoh misalnya gini, yang disebut dengan asumsi itu gini. Tahun 80-an, itu ada pemain film namanya Roy Martin, itu bapaknya Gading Martin, sama Yenny Rahman. Nah, di tahun 80-an itu di Jawa Timur, bioskop Jawa Timur, itu kalau muter film yang pemainnya mereka, itu pasti laku keras. Akhirnya kan muncul asumsi dari produser bahwa Jawa Timur punya standar pemain itu harus Yenny Rahman atau Roy Martin, dan Roy Martin harus berdua gitu. Itu kan standar dari asumsi yang mereka bangun. Karena apa? Karena kebetulan konsumennya banyak. Pertanyaannya gini, apakah kemudian kalau kita ngomongin acting, apakah acting mereka bagus? Ya mungkin baik. Tapi kalau ngomongin standar acting pada standar-standar tertentu, bisa jadi mereka cuma rata-rata aja gitu. Kan gitu. Jadi ini nggak semuanya sebenarnya jadi sangat relatif. Makanya kalau tadi ditanya apakah Tio nanya bagaimana nih standar yang bisa diterima oleh penonton ketika dari sastra ke film atau sebaliknya, sebenarnya nggak akan pernah ada standarnya karena semuanya bersifat relatif. Yang bisa diusahakan hanya gini, setiap seni itu kan kemudian akhirnya bisa di breakdown, istilahnya bisa dipecah secara keilmuan. Nah, ilmu ini atau yang kemudian kita sebut dengan teori, makanya muncul teori sastra, teori film.
teori ini kan sebenarnya sifatnya adalah untuk mengidentifikasi. Kebetulan misalnya ada film yang laris manis gitu, dan panjang umurnya gitu ya. Kemudian coba di breakdown oleh para pengamat film gitu, para teoritisi film. Coba di breakdown. Ngomongin film formnya, ngomongin film stylenya, ngomongin konsep distribusinya, ngomongin konsep eksebisinya, segala macam. Coba di breakdown, coba teliti. Pertanyaannya gini, kalau itu dijadikan standar, kemudian diterapkan untuk film yang akan dibuat nantinya, lo yakin bahwa itu akan punya kesuksesan yang sama? Gue sih nggak pernah yakin. Enggak sih. Ya, gimana pasarnya? Iya kan? Konsumen. Iya, makanya konsumen sendiri kan sangat relatif. Ya sekarang lo coba aja cek sequelnya Dilan, sequelnya Warkop DKI. Yang pertama bisa mencapai 6 juta lebih, Dilan sampai 6 juta lebih. Sequelnya sampai segitu? Enggak juga. Kan harusnya mereka punya standarnya tuh, kalau ngomongin standar. Nah, makanya sebenarnya sifatnya sangat relatif. Gitu. Gitu, Tio. Jadi memang nggak ada, makanya kalau lo ngomongin tentang, makanya gue selalu coba untuk membedakan antara aspek-aspek yang lo anggap sebagai standar baik sama aspek-aspek yang lo anggap sebagai standar laku, karena laku itu memang susah. Ya walau bisawab lo laku atau enggak gitu. Tapi kalau menggunakan standar baik, tadi kan teoritisi film misalnya atau teoritisi sastra sudah mencoba membreakdown nih. Terus kemudian dijadikan teori produksi film, teori sastra, teori misalnya untuk teorinya puisi, teorinya prosa. Setidaknya dengan breakdown ini, dengan identifikasi ini, kita bisa kemudian membuat karya, itu kita lebih punya kesadaran. Sebenarnya itu, bukan intuisi gitu loh. Misalnya gini, kalau di film ya misalnya, banyak orang, bahkan banyak dosen di IKJ yang masih menganggap ritme itu nggak bisa diajarin. Dosen editing banyak yang menganggap bahwa ritme itu nggak bisa diajarin. Karena itu masalah intuisi, intuisi itu harus lo asah gitu. Di satu sisi gue setuju, tapi kalau dibilang nggak bisa diajarin, gue nggak setuju. Kenapa? Kebetulan akhirnya muncul buku judulnya Cutting Rhythm, karyanya Karen Perlman. Karen Perlman itu mencoba mengidentifikasi, mendeskripsikan yang namanya ritme itu seperti apa. Apa bedanya ritme dengan pacing? Apa komponen-komponen yang ada di dalam ritme? Oh, di dalam pacing itu nggak mungkin ada komponen. Kenapa? Karena sifatnya adalah apa yang dirasakan. Nggak mungkin lo ngomongin komponen. Misalnya kayak gitu. Nah, Karen Perlman kan mencoba membuat standar bagaimana membentuk atau standar yang bisa membantu kita untuk membuat ritme. Apakah kalau kita ngikutin Karen Perlman pasti bagus? Ya nggak juga, karena kan ritme itu juga memang dibangun dari aspek apa yang kita coba keluarkan dari rasa, dari perasaan kita gitu. Kalau udah lo ngomongin perasaan, nah standarnya apa perasaan? Kan nggak ada. Gitu Tio. Ya, kira-kira mungkin bisa ditangkap ya. Tadi ada yang ini juga, siapa tadi ya? Tadi ditunjukkan sastra sebagai seni yang lebih tua daripada film, tapi seiring berkembangnya zaman, film mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, visual effect dan lain-lain. Kita sendiri, apakah ada perkembangan atau unsur modern yang terjadi pada sastra itu sendiri? Kalau ada,
Oke, dari Firdaus Nizar. Oke, ini sekalian gue bahas. Oke, sorry Ras, boleh dipresentasiin lagi Ras? Kak Faras. Kak Faras apa Kak Abai nih? Yo, bentar Mas. Halo. Dari awal Ras. Ini Mas. Oke, ini kan awalan ya. Awalan, oke, next. Nah, sastra dan form, nah ini tolong nanti lebih diperjelas. Sebenarnya kalau mau, itu film form ini kan macam-macam komponennya. Jadi misalnya dari ngomongin story, plot, terus kemudian konsep ruang, karakter dan karakterisasi, konsep ruang, konsep waktu, sama struktur dramatik yang terakhir, nah yang struktur 3 babak ini. Itu. Jadi nanti bahwa sebenarnya kan misalnya gini, cerita di dalam film sebenarnya bagaimanapun pasti dipengaruhi oleh aspek sastra. Kenapa? Karena yang namanya plot yang paling hitungannya yang lebih awal, lebih mendahului film yang menggunakan plot adalah karya sastra. Setidaknya kan kalau kita pahami, plot kan adalah peristiwa yang kita pilih untuk kita sajikan di dalam karya kita. Dan kemudian kita rangkai. Jadi plot ini kan selain bukan cuma peristiwa yang dipilih, tapi kan kemudian dirangkai sedemikian rupa sehingga mewakili cerita yang akan kita sampaikan. Kan nggak mungkin misalnya kayak kalau misalnya karya sastra ada judulnya 100 tahun kesunyian. Ya di yang versi Indonesianya aja itu ada sekitar 700-an halaman. Nah kalau beneran semua persoalan ditulis kan nggak mungkin juga, gitu. Ya bahkan sehari aja kan pasti sehari semalam aja kita harus milih kan peristiwa apa yang dianggap penting untuk kemudian disajikan. Terus ngomongin konsep ruang, konsep waktu, konsep ruang dan waktunya kan juga bisa jadi berbeda. Dan itu bisa tolong bisa dijelaskan. Kayak misalnya film punya screen duration, sastra enggak gitu loh. Oke, yuk next. Nah, sastra dan film style, kira-kira apa? Pengucapan dan speech yang dilakukan aktor dalam frame. Nah, kebetulan memang ada beberapa film yang menggunakan cara mengucapkan itu seperti puisi. Bahkan misalnya kalau lo nonton film Romeo and Juliet yang karyanya Baz Luhrmann, itu cara pengucapannya pun masih cara pengucapan karya seni dramanya Shakespeare gitu. Jadi seperti naskahnya Shakespeare. Walaupun dia masih menggunakan kata pedang, padahal bendanya itu diganti sama Baz Luhrmann jadi pistol. Kamu cabut aja pedang kamu gitu. Padahal yang diambil pistol gitu. Nah, itu kan aspek-aspek ekranisasi atau adaptasi gitu ya. Oke. Nah, ini bisa tolong lebih dielaborasi lagi. Ya, next Kak Faras. Nah, kalau gue sih nggak tahu eksebisi ya, tapi yang jelas distribusi nih. Lo ngomongin teaser, trailer ya. Trailer, poster itu lebih ke distribusi.
Jadi tadi ya Vela udah ngomong tentang misalnya penggunaan diksi dari di poster misalnya ataupun di trailer itu cenderung sangat dipengaruhi oleh sastra, terutama puisi misalnya. Oke, nah sebenarnya di tingkat produksi itu ada. Nanti bisa dimasukin, daripada lo ngomongin eksebisi, mending lo ngomongin produksi. Walaupun nggak secara langsung ya, tapi yang jelas gini, ada konsepsi produksi di teater, di teater itu kan menggunakan naskah. Nah, naskah ini yang kita sebut dengan seni drama. Naskah teater ini kan seni drama. Nah, ini kemudian digunakan oleh Thomas Ince sekitar tahun 1920-an sebelum Hollywood itu kemudian terbentuk. Nah, kenapa Hollywood bisa terbentuk dengan sistem pabrikasi? Karena Thomas Ince salah satunya menerapkan adanya yang namanya skenario dalam bentuk manuskrip atau tercetak. Kenapa? Kenapa harus kayak gitu? Karena yang pertama supaya sutradara nggak semena-mena. Sutradara nggak nungguin nggak nunggu pangsit dulu baru bisa bikin film. Bisa bikin film 20 tahun sekali atau 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali atau setahun sekali. Ya sangat merugikan, nggak mungkin jadi nggak mungkin jadi model pabrik kan kalau model kayak gitu. Makanya salah satu yang diadopsi dari sastra adalah adanya manuskrip yang kita sebut skenario untuk produksi film. Itu kan sudah digunakan di pertunjukan teater di sebelumnya yang dalam wujud seni drama itu. Oke, next Kak Faras. Halo Kak Faras. Udah Mas. Udah, ini doang. Udah. Iya. Yeah. Nah, paling nanti tolong ditambahin aspek yang sebaliknya. Jadi misalnya karena makanya hubungannya kan resiprokal ya, artinya timbal balik. Jadi dari film ke sastra, atau misalnya yang dari sastra ke film tadi belum ditambahin dengan ekranisasi misalnya, atau alih wahana tadi tolong ditambahin. Jadi banyaknya alih wahana dari mulai puisi, prosa gitu ya. Jadi tadi Kak Vela udah ngomongin tentang Hujan Bulan Juni, karyanya Pak Sapardi yang kemudian difilmkan. Ada juga karyanya Pak Sitor Situmorang, judulnya Malam Lebaran, Bulan di Atas Kuburan. Bulan di Atas Kuburan tuh isi puisinya ya, cuman segitu doang, terus akhirnya jadi film gitu ya. Waalaikumsalam. Kemudian apalagi karya-karya yang bentuknya prosa ya, novel, roman, itu banyak banget yang kemudian diadaptasi menjadi film. Tapi sebaliknya, dari film menjadi karya sastra juga ada gitu. Jadi coba aja kalau lo cek karya siapa tahu mungkin masih ada yang bisa dapat karyanya Bang Maruli Simbolon, alumni di angkatan 92 kalau nggak salah, atau 93 92 kalau nggak salah, di IKJ itu ada. Ataupun misalnya kalau yang paling jelas ya Michael Crichton, itu yang paling jelas. Mungkin bisa di browsing lagi, bisa cek lagi di Google karya-karya sastra yang kemudian karya-karya film yang kemudian dijadikan karya sastra. Tadi misalnya filmnya Ernest, gua nggak tahu yang mana gitu ya. Jadi ya tadi pertanyaannya Firdaus Nizar nih,
kalau untuk sastra sendiri, apakah perkembangan unsur modern? Oh ya, yang jelas sekarang kan misalnya kayak gini, apa namanya, bagaimanapun sastra kan juga pasti ngikutin perkembangan zaman, apapun bentuknya. Jadi gue nggak ngomongin film secara konsepsi yang kita pahami sekarang, tapi juga kita ngomongin lebih luasnya, ngomongin audiovisual misalnya. Artinya apa? Ada kemudian apa namanya? Misalnya kayak ada namanya Bang Yusril, panggilannya Yusril Katil, dia dosen di ISI Padang Panjang, itu dulu karya apa namanya? Karya S2-nya itu bentuknya adalah, jadi modelnya kayak video musik. Kalau video musik kan musik ya, musik yang kemudian dibuat ilustrasinya. Nah, ini yang beliau lakukan adalah, dia sih nyebutnya film puisi, karena sebenarnya puisi kemudian dikasih ilustrasi model kayak video musik gitu. Ada terjadi seperti itu. Ataupun pembacaan puisi yang kemudian biasanya kan ya cuma backdrop, banner, baca puisi di mimbar. Nah ini baca puisi kemudian sama, misalnya backdrop itu kemudian diganti dengan ilustrasi visual tertentu. Ya ada jalanan misalnya, atau pemandangan dan lain-lain gitu. Nah, itu kan memanfaatkan aspek film sebenarnya. Karena dibutuhkan kamera, dibutuhkan proyektor misalnya. Atau yang terakhir misalnya orang baca puisi di shoot. Konsepsinya kalau ngomong berarti dokumentasi. Iya, dokumentasi bagaimanapun kan bagian dari film. Zaman dulu kita nyebutnya newsreel. Gitu. Orang sekarang nyebutnya stock shot. Dan orang lebih sekarang menyebutnya dokumentasi ya. Logikanya kan dia tetap butuh kamera, dia tetap butuh penayangan kembali gitu. Mungkin proyeksinya sekarang mungkin lebih bermacam-macam ya. Untuk mempresentasikannya lebih bermacam-macam. Terutama misalnya menggunakan media sosial, lo bisa taruh di video di Facebook, di ruang videonya Facebook, atau Twitter misalnya, atau Instagram, atau bahkan misalnya di YouTube gitu. Kira-kira gitu Firdaus Nizar. Persoalan bahwa kemudian apakah dikasih visual efek dan itu ya, itu masalah pilihan kan sebenarnya. Gitu. Oke, ada lagi kah? Oke, kelompok 2 nanti tolong direvisi, diperbaiki, coba lebih dielaborasi lagi. Jangan lupa cantumin bukunya ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih, Mas. Silakan dilanjut sama Bang Momot. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Sorry. Kita absen dulu ya. Aldi Riansah Nasution. Hadir, Bang. Anita Widianti. Hadir, Mas. Oke. Arif Junaidi Lubis. Hadir. Ataullah Aufa Zikri. Hadir, Bang. Kavel Arkana. Hadir, Mas. Christian Lukman. Hadir, Mas. Cindy Mariana Pardosi. Hadir, Mas. Fahreza Ali Ma'ruf. Hadir, Bang. Faras Indra Lubis. Hadir, Mas. Ferdinand Wijaya. Hadir, Mas. Hadir. Filbert Mudi. Hadir, Mas. Firdaus Nizar. Firdaus Nizar Firdawan hadir tadi. Hadir, Mas. Oke. Javiero Timothy Putra. Hadir, Bang.
Jonathan Frederick Luciano. Hadir, Bang. Manuel Alier Miru. Hadir, Bang. Matthew Kevin Wijaya. Matthew Kevin Wijaya nggak ada ya. Moh Ilham Syah Pomalingo. Hadir, Bang. Muhammad Rangga Afros. Hadir, Bang. Muhammad Gifaril Ferdias. Muhammad Al Aziz. Hadir, Mas. Oke. Fahri Fabian Renaldi. Hadir, Mas. Muhammad Fahri Saleh. Hadir, Mas. Muhammad Fadil Rifai. Muhammad Fadil. Oke. Muhammad Ibrahim Al Farizi. Hadir. Muhammad Al Harith Syah. Hadir, Bang. Muhammad Rehan Ferdana. Hadir, Bang. Oke. Muhammad Rifki. Hadir, Mas. Oke. Nanda Putri Denisa. Hadir, Mas. Buset. Ya, oke. Noval Amar Hafizul Haq. Hadir, Mas. Nur Najmi. Hadir, Mas. Hadir, oke. Putra Alam. Putra Alam nggak ada ya. Rakin Fajri Edwin. Hadir, Mas. Renaldi Akbar. Hadir, Bang. Rohendi. Hadir. Safarel Ahmad Al Kausar. Hadir, Mas. Setia Muhammad Rimba. Nggak ada ya. Sri Arawinda Kirana Rustandi. Hadir, Mas. Ya, oke. Sultan Fahri Ramadoni. Hadir, Bang. Vela hadir. Ada, Bang. Tio Akbar Pandu Saputra. Hadir, Mas. Feredito Aflan. Fiendi Ananda Fatma Octavian. Fiendi nggak ada ya. Zalifanhar Validimas Prasojo. Hadir, Bang. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa sih, gue ingetin lagi aja nih untuk yang belum ngumpulin, tolong dikumpulin deh, sesegera mungkin gitu. Dan terima kasih untuk yang udah ngumpulin. Mas, sorry, Mas. Baru ikut kelas, belum di absen kayaknya. Apa? Baru ganti mata kuliah. Bentrok kemarin. Oh, Absen, ya. yang kapan? Yang kemarin? Enggak, yang sekarang. Oh iya. Ini baru masuk hari ini, karena kemarin kan bentrok, masih ada pergantian jadwal sama Mas lain kan, jadi baru masuk hari ini. Oh, berarti, ya nama lu nggak ada ya di sini ya? Iya. Oke. Otak gue ini Novianti siapa? Novianti. Thank you, Mas. Yuk, sama-sama. Ini udah dapat kelompok belum, Novianti? Belum, tadi saya ada yang nge-email sih, cuman belum dikabarin lagi, Mas. Oh, iya. Mungkin tuh teman-teman yang di kelompoknya masih bisa untuk nambah orang sih. Mungkin bisa diajak Novianti gitu ya. Oke, sip. Ya, thank you, Mas. Yuk, sama-sama. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Thank you, Terima Bang. kasih, Bang. Sama-sama. Terima kasih, Bang. Maaf, Mas, Iya, Bang. Bang. Ngumpul diantar ya, Mas. Sorry nih. Yo. Panjang umur, Mas. Panjang umur orang-orang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.